Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astunia, NIM 2466093. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pemerintahan pada masa Orde Baru. Indonesia pada masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Latar belakang lahirnya Orde Baru. Orde Baru lahir pada tahun 1966 dan semasa kekuasaan Soeharto dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Presiden Soeharto menjabat sebagai presiden di Indonesia selama 32 tahun. Masa pemerintahan beliau disebut dengan masa Orde Baru. Orde Baru lahir setelah kekisruhan dan kekacauan yang terjadi selama masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru ditandai dengan beberapa peristiwa. Peristiwa pertama adalah G30 SPKI. G30 SPKI adalah terjadi pada 30 September pada malam hingga dini hari dan masuk ke 1 Oktober 1965. Peristiwa ini didalangi oleh pemimpin terakhir PKI, yakni Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti ideologi negara Indonesia menjadi komunisme. PKI sendiri disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Peristiwa kedua adalah Tritura. Tritura adalah tri tuntutan rakyat, adalah 3 tuntutan kepada pemerintahan yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Isi 3 tuntutan rakyat adalah pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Dwi Korah, turunkan harga pangan. Peristiwa ketiga adalah Super Semar atau yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret, lebih dikenal dengan singkatannya Super Semar. Surat perintah ini yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil segala keputusan. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto untuk memperkuat kedudukan negara. Program utama pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang mantap karena pencapaian stabilitas politik tersebut. Kebijakan pertama adalah Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI ditetapkan oleh MPR. Dwi Fungsi ABRI sebagai peran ABRI dalam pembangunan bangsa. Dwi fungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki 2 tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. Kebijakan selanjutnya adalah konsep masa mengambang. Pada konsep masa mengambang ini memperlakukan floating mass sebagai dasar pembangunan politik di daerah perdesaan. Penyederhanaan partai politik. Di dalam penyederhanaan partai politik ini ada
ada 3 partai yang disederhanakan. Pertama ada P3, yaitu gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Selanjutnya ada Partai Golongan Karya dan PDI. PDI ini adalah gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Kebijakan ketiga adalah korporatisasi negara. Kebijakan ini diterapkan oleh pemerintahan Soeharto, menerapkan kebijakan korporatisasi negara. Kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai unsur seperti buruh, pers, perempuan, kelompok profesi, dan organisasi keagamaan dikooptasi dan ditempatkan ke dalam wadah-wadah tunggal sebagai ormas kepanjangan tangan pemerintah. Kebijakan selanjutnya adalah sentralisasi pemerintahan. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dibentuklah struktur pemerintahan daerah dan desa untuk memperkuat kedudukan pemerintahan. Peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintahan pusat. Akibatnya, terjadilah ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah. Kebijakan selanjutnya adalah program bantuan luar negeri. Pada program bantuan luar negeri ini dibentuklah sebuah lembaga yang bernama IGGI. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1967. Lembaga ini dibentuk oleh kelompok negara-negara barat. Di antaranya adalah Amerika Serikat dan Jepang. Melalui lembaga IGGI ini, pemerintah telah berhasil mengusahakan bantuan luar negeri di samping mengadakan penangguhan dan peringanan syarat-syarat pembayaran kembali utang-utang peninggalan Orde Lama. Kebijakan selanjutnya adalah sistem semi perwakilan. Penerapan sistem kepartaian yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 diyakini telah menghasilkan kestabilan politik yang telah dicita-citakan sejak awal Orde Baru. Namun, sistem tersebut memperlihatkan keterbatasan dalam menampung aspirasi masyarakat yang lebih luas dan terus berkembang. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Soeharto untuk memperkuat kedudukan negara mempunyai dampak pada bidang politik. Yang pertama, adanya pemerintahan yang otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Yang kedua, ada dominasi Golkar. Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang paling diandalkan dalam menjadi satu-satunya kekuasaan politik di Indonesia yang paling dominan. Selanjutnya ada pemerintahan yang sentralistis. Menguatnya peran negara juga menyebabkan timbulnya gaya pemerintahan yang sentralistis yang ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah hanya diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri. Apa yang Anda ketahui tentang masa Orde Baru? Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan dipimpin oleh Presiden Soeharto. Berapa lama Soeharto memimpin sebagai presiden di Indonesia pada masa Orde Baru tersebut? Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto memimpin Indonesia selama 30 tahun. Selama masa Orde Baru, peristiwa apa saja yang menandai akan adanya
Orde Baru tersebut? Salah satunya adalah gerakan G30 PKI. Gerakan G30 PKI adalah sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunis. Selama Orde Baru tersebut berlangsung, kebijakan-kebijakan apa saja yang mereka ambil untuk melangsungkan kehidupan pemerintahan di Indonesia? Kebijakan yang ada salah satunya adalah revolusi ABRI, yaitu gagasan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terutama Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur Setelah kebijakan-kebijakan masa Orde Baru tersebut muncul dan dijalankan, apa saja dampak kebijakan tersebut dalam dampak politik Indonesia? menjadikan pemerintahan yang otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bersifat penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu tanpa melihat derajat kebebasan individu. Demikianlah pemaparan materi dari saya yang bertema tentang Orde Baru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.